Oke, tim JBSP Bekasi 1, di video tutorial ini saya mau tunjukin gimana caranya posting di WSP, input kategori dari Marktool, dan kemudian gimana caranya inspeksi dengan Google Search Console ya. Ini khusus bagi kawan-kawan JBSP Bekasi 1, terutama yang masih kurang paham ya. Jadi pertama-tama kita login dulu ke WSP. Nah, oke, setelah login kita mulai ke master data. Dan setelah ke master data kita ke kategori ya. Nah, di kategori ini ada input kategori. Kalau misalnya kita mau posting produk yang kategorinya belum ada. Jadi tinggal masukin nama kategori untuk file, image out, deskripsi dan lain-lain. Kosongin dulu, cukup nama kategorinya aja, kemudian submit ya. Nah, tapi karena di sini saya mau mencontohkan posting produk yang kategorinya sudah ada, jadi saya posting lewat login user. Nah, jadi ingat untuk teman-teman, login user itu nanti pakai email dan username masing-masing ya, dan password yang udah disepakati. Kita login. Nah, bedanya kalau login sebagai admin dan sebagai user, di sini hanya ada master data ya. Jadi pilihan settingnya lebih terbatas. Tapi ya memang kebutuhannya gitu. Nah, kemudian di admin panel ini kita pilih menu produk dan tombol plus produk ini. Nah, kemudian di halaman produk input ini kita pilih kategori yang sebelumnya udah kita buat ya. Nah, kemudian kita masukkan nama produknya ya, judul produk. Sebagai info, jadi judul produk ini harus sesuai dengan seperti apa yang orang-orang cari, seperti apa SEO-nya ya. Jadi misalnya kalau kita cari Duster di Google Suggestion, kita bisa telusuri dari A, B, C, dan seterusnya. Bisa juga lewat Google Trends. Nah, kemudian nanti dirumuskan seperti ini ya. Keyword awalan, keyword utama, ekor 1 dan ekor 2. Jadi keyword awalan itu mengindikasikan kata kerja atau tempat ya. Jadi jual, produksi, toko, workshop. Keyword utamanya itu barang utamanya. Terus ekor 1 itu keunggulannya atau hal menariknya. Dan ekor 2 itu adalah tempatnya. Tapi biasanya kalau untuk pakai rumus ini panjang ya prosesnya dan agak lama. Jadi untuk teman-teman yang pemula dan baru belajar ini ada cara lebih singkatnya. Cara singkatnya yaitu pakai ChatGPT. Ya. Jadi misalnya tadi saya pilih kategori food kuliner ya. Saya mau masukin frozen food bento. Di ChatGPT ini kita bisa masukkan nih. Jadi kita minta buatkan ChatGPT dengan produk dan tempat yang sesuai dengan kita. Jadi misalnya seperti ini.
Nah, kemudian muncul beberapa alternatifnya ya. Cuma untuk prompt ChatGPT ini nggak mesti sama banget seperti perintah-perintah yang udah ada yang dicontohkan ya kawan-kawan. Jadi kita bisa eksplorasi sendiri dengan kata-kata dari kita asalkan itu masuk akal. Nah, kemudian kita ambil yang nomor 2 ya. Kita jadikan judul. Lalu kemudian kita upload produk. Oh ya, info untuk produk ya kawan-kawan. Jadi ukuran produk ini kalau bisa width atau lebarnya itu 500 pixel ya. Disarankannya begitu supaya nggak terlalu berat nanti kalau pakai banyak foto produk di WSP ini. Nah, kemudian disarankan juga nama di filenya nggak boleh pakai spasi ya. Jadi misalnya ini dia pakai strip. Oke, kita scrolling down lagi. Kategori nama produk, upload file udah. Untuk harga, kalau produk kita punya harga yang bervariasi, kosongin aja dulu ya. Nanti kita bisa kasih tahu harganya ke calon customer saat ada kontak dan terjadi lead. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke deskripsi. Jadi di deskripsi ini kita pakai judul yang tadi kita udah tulis ya. Kemudian ditambahkan depannya seperti ini. Dan enter. Nah, oke, ketika promptnya udah selesai, kita ambil 3 judul dan 3 paragraf yang paling atas ya. Nah, oke, jadi kita copy. Oh ya, dari ChatGPT ini juga bisa kita edit ya. Jadi nggak mesti sama-sama banget, nurut-nurut banget dengan hasil prompt yang tadi kita ketik, karena perlu hati-hati juga. Si ChatGPT ini kadang menyebutkan nama merek ya dari promptnya. Dan untuk posting produk ini kerap kali kita perlu menempatkan deskripsi dan spesifikasi produk kita sebenar-benarnya ya. Jadi untuk spesifikasi dan deskripsi produk kita itu kan yang tahu kita sendiri, bukan ChatGPT. Jadi dari ChatGPT ini masih perlu diedit. Jadi ya begitulah AI bukan untuk mengambil alih pekerjaan kita, tapi untuk memudahkan kita. Beralih lagi ke admin panel. Oh ya, sebelum ke admin panel, jadi kita perlu paste yang tadi ya, hasil prompt yang kita copy ini ya ke notepad. Oke, jadi begini kita paste. Nah, di notepad ini fungsinya juga kita edit
ya sebelum kita masukkan ke deskripsi WSP tadi. Oke, 3 paragraf udah semua dengan judul masing-masing. Lalu baru kita copy ke kolom deskripsi di WSP tadi. Kalau untuk di deskripsi ini ingat untuk selalu pakai Ctrl C dan Ctrl V ya. Nah, oke. Begitu sudah di deskripsi, kita atur fontnya. Di paragraf pertama ini kita beri heading 2 dan bold ya. Kemudian di paragraf kedua kita kasih heading 3 bold. Kemudian di paragraf 3 kita kasih heading 3 dan bold. Nah, oke, saat semua ukuran, font, dan deskripsi semuanya sudah benar, kita kasih bawahnya SEO WA. Nah, kemudian bawahnya lagi kita kasih SEO WA, SEO Denai, SEO baca. Nah, jadi untuk SEO WA itu fungsinya adalah supaya orang-orang bisa langsung klik link untuk di direct langsung ke WhatsApp kita ya. Sementara untuk SEO baca itu adalah dia menyarankan kepada calon customer untuk melihat postingan produk kita yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk SEO Denai ini mungkin baru nanti ya bisa saya jelasin ya. Ya maklum namanya ini sama peserta menjelaskan peserta lainnya. Kalau untuk detail ini mungkin nanti saya tanya ke Pak Tony. Tapi ya kira-kira polanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari deskripsi tadi kita ke tag keyword, meta keyword, dan konten Google ya. Semuanya diisi sama. SEO Denai, SEO Denai, dan SEO Denai ya. Nah, selanjutnya meta deskripsi, kita ke ChatGPT lagi. Jadi kurang lebih sama seperti tadi ya. Kita copy judul yang sudah kita pakai dan kita tambahkan di depannya. Nah, untuk meta deskripsi ini dia cuma bisa menampung sampai 155 karakter ya kolomnya, jadi nggak bisa panjang-panjang. Oke, jadi kita masukkan promptnya dulu.
Oke, ini udah keluar. Tinggal kita copy paste. Ke meta deskripsi ya. Nah, terus kita scroll lagi, nomor urut oke. Nomor 1, cek tampilkan di home. Nama judul gampang, tinggal kita copy paste aja. Dari yang atas ya. Nomor WA sesuaikan ini ya. Jadi dia pakai ingat pakai 628. Jangan pakai 08 ya. Kemudian teks WhatsApp disesuaikan jadi misalnya begini. Nah, oke gitu. Link order nah di sini ada link order e-commerce ya, ada Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Jadi link order ini hanya akan benar-benar kita isi kalau kita benar-benar punya iklan di salah satu e-commerce ini ya. Oke, next. Kalau untuk keyword awalan dan akhiran ini dikosongkan aja. Terus selanjutnya kita pilih provinsi. Nah, terus ini ada keyword kota, bisa pilih satu-satu atau pilih semuanya. Sesuaikan dengan pasar kita aja dan lokasi kita ya. Oke, setelah sampai sini kita cek dulu, koreksi dulu dari atas ke bawah ya. Oke, cukup bagus. Kemudian kita submit. Nah, oke. Udah tampil di halaman tabel produk ini ya. Jadi tadi agak lama ya karena fotonya ini ukuran besar. Jadi sedikit kurang sesuai dengan ukuran yang disarankan. Jadi pokoknya untuk ukuran itu sebaiknya 500. Nanti ukuran bisa diatur di Paint, tapi kalau di Paint agak ribet ya, soalnya dia perlu satu-satu. Nah, ada sama satu lagi ada software yang dinamakan Irfan View. Nah, itu nanti saya kasih link tutorialnya di deskripsi. Nah, sekarang mari kita lihat di halaman depannya. Nah, oke, udah terlihat di sini ya. Nah, jadi ini CWA-nya, CWA. Nah, ini ada baca juga. Gitu. Nah, selanjutnya nanti postingan ini diinspeksi. Nah, jadi diingat-ingat ya. Untuk posting ini urutannya buat kategori, tentukan judulnya bisa untuk sementara ini ya mungkin nggak harus dengan Google Suggestion, Google Trends atau ChatGPT ya. Tapi eksplorasi judul dulu untuk awal-awal nggak apa-apa ya, mungkin untuk satu atau dua pertama ya. Tapi sebaiknya untuk judul yang benar yang sesuai dengan produk
dengan domisili kita, dengan SEO, dengan yang dicari orang itu sebaiknya pakai ChatGPT. Kemudian foto tadi ya, foto untuk ukuran filenya dan nama fotonya udah saya sebutkan sebelumnya. Nah, terus dalam proses postingan itu yang perlu ChatGPT itu tadi ya. Jadi ada judul, tapi judul itu opsional ya. Nah, terus yang mandatory itu yang harus ada di deskripsi sama di meta deskripsi gitu. Jadi urutannya kurang lebih kategori, masuk ke produk, judul, foto, ChatGPT, deskripsi, ChatGPT lagi, meta deskripsi, dan lengkapi semua kolomnya gitu. Oke, setelah kita mempelajari posting produk dengan WSP, selanjutnya kita akan mempelajari input kategori produk dari Maktul ya. Nah, jadi pertama-tama untuk input kategori dari Maktul ini kita perlu menyediakan kategori dulu di WSP kita yang sebelumnya petunjuknya ada pada tutorial posting produk ya, sama seperti itu caranya ya. Nah, pertama-tama kita perlu login dulu ke Maktul, input email dan password, akses, sign in. Nah, kemudian setelah sign in, tampilannya seperti ini di Maktul dengan daftar dari kategori produknya. Dan kita akan coba pilih ke nomor 28 ya. Yaitu jasa rental komputer. Nah, setelah dipilih akan ada tulisannya seperti itu. Anda telah memilih untuk judul rental komputer ini. Kemudian setelahnya kita klik hasil PKP dan ke artikel 2 paragraf. Nah, kemudian di produk PKP ini kita perlu mengubah ID kategori dan nomor WA ya. Jadi ID kategori itu dipilih sesuai nomor pada link kategori produk kita di WSP, dan nomor WA sesuai dengan nomor WA punya kita. Dan perlu diingat nomor WA ini kita masukkan dengan 628, jangan pakai 08 ya. Nah, jadi kita ke WSP-nya dulu dan klik kategori yang mau kita isi dengan yang dari Maktul itu. Kita klik komputer. Nah, di situ tertulis 14 ya di link kategori produk ya. Jadi pada ID kategorinya kita isi 14, nah kemudian dia masuk. Nah, untuk teks WA-nya opsional, bisa diubah bisa enggak. Nah, karena ini sudah diolah dan masih wajar ya, kita biarkan aja ya. Kemudian submit. Selanjutnya kita ke halaman lihat hasil di hasil PKP. Kemudian selanjutnya kita download CSV-nya. Oke, kita tunggu dulu CSV-nya sampai selesai. Nah, oke, sudah selesai. Sudah di-download. Kemudian selanjutnya kita ke halaman master data, pilih produk dan pilih import CSV. Nah, pada import CSV ini kita choose file, pilih CSV yang sebelumnya kita download ya. Ingat, CSV ini dia formatnya selalu Excel ya. Nah, kemudian perlu diingat sebelum disubmit,
antara dua kotak ini jangan ada yang di checklist ya. Kita submit. Oke, tunggu dulu. Lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa. Nah, oke. So, datanya udah masuk. Tinggal klik OK dan lihat produk kita sudah ada di dalam tabel data produk ya. Kemudian kita lihat di halaman WSP-nya langsung, domain WSP-nya langsung. Kita scroll ke bawah ke kategorinya dan nah gini tampilannya. Semua produknya dari yang maktul sudah sekaligus masuk gitu. Nah, oke, setelah kita belajar posting di WSP dan belajar input kategori produk dari maktul, selanjutnya kita belajar inspeksi pakai Google Search Console. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan Google Search Console dulu ya. Kita ke Google Search Bar aja dan klik yang ada di paling atas. Oh ya, Google Search Console ini tapi saya tunjukin proses dari awal untuk kawan-kawan yang sebelumnya belum pernah buat Google Search Console untuk inspeksinya ya. Jadi langsung aja klik Start Now. Nah, di sini ada domain dan URL prefix. Jadi kita pilih untuk mengisi yang prefix ya. Oke, jadi kita ke domain kita dulu ya. Sini kita copy di URL prefix, di kolom URL prefix ini kita paste URL dari domain kita. Continue. Nah, kemudian saat muncul tampilan seperti ini ya, kita pilih yang HTML tag. HTML tag. Kemudian kita copy ya. Nah, terus setelah kita copy HTML tersebut kita kasih ke rekan tim kita yang memegang login admin. Atau kalau di antara kawan-kawan punya akses untuk login admin ya, tinggal kita ke halaman pengaturan dasar ini, kemudian ke meta SEO utama dan di paste ke sini ya, gitu. Kemudian kita submit. Nah, data berhasil disimpan. Nah, begitu. Jadi untuk mendaftarkan akun Gmail kita untuk Google Search Console, pakai Google Search Console untuk inspeksi WSP kita. Oh ya, tadi untuk catatan perlu ditegaskan ya, HTML tag tadi bisa teman-teman copy langsung ke halaman meta SEO utama di kolom meta SEO, meta pendukung ini. Kalau pegang akses login adminnya, atau kalau teman-teman mau nitip rekan setimnya yang megang yaitu megang akses login admin, nanti tinggal dikasih aja HTML tag tersebut. Terus di antara rekan tim ada yang terima, di copy ke meta SEO utama ini dan tinggal di submit gitu. Nah, kemudian setelah kita submit yang tadi dari meta SEO utama, kita copy lagi ya, kita copy lagi tadi halaman domain ini ke
URL prefixnya, terus klik continue. Nah terus muncul pertanda verified ini. Nah selanjutnya kita ke go to property. Sip. Oke, jadi kan oke, selanjutnya balik lagi ke WSP kita. Jadi di WSP kita ini kan udah ada berbagai pos dari yang kita pos satu-satu dan maupun sekaligus yang tadi dimasukkan dengan maktul. Jadi pos ini kan udah diterapkan dengan SEO WA, SEO baca, SEO deny gitu ya, dengan search engine optimization yang juga dibantu dengan ChatGPT. Nah, jadi fungsinya inspeksi di Google Search Console ini adalah bagaimana produk-produk yang kita miliki di domain WSP ini mendapatkan calon customer atau calon klien ya, lead dengan cara lebih dinotis Google. Nah, cara inspeksi adalah dengan mengcopy link dari postingan-postingan yang ada di sini ke halaman Google Search Console ini yang tadi udah didaftarkan, ya. Jadi gimana cara kita mendapat link semua produknya secara sekaligus, daftarnya sekaligus. Nah, jadi gini. Jadi di search bar ini kita sediakan domain WSP kita, kemudian /linkproduct.php ya. Nah, jadi caranya adalah kita copy seperti ini. Awas ya, komanya jangan ikut di space ya, kawan-kawan. Jadi cukup HTTPS sampai itunya aja. HTTPS sampai huruf terakhirnya aja. Kita ke Google Search Console. Enter. Slash URL. Mungkin teman-teman Google Search Console-nya ya, bukan cuma Google Search Console ya, mungkin akun Google-nya pakai bahasa Indonesia ya. Dan mungkin tulisannya nanti kalau dipraktekkan ini akan beda, tapi ya pelajari aja pola dan pahami posisinya ya, pasti bisa. Nah, kemudian muncul tanda checklist ini, URL is available to Google. Request indexing. Indexing request, nah dismiss. Nah, jadi ketika suatu link produk udah kita daftarkan di Google Search Console ini, dia akan semakin terdongkrak dan semakin dinotis oleh Google ya. Dan untuk Google Search Console, inspeksi Google Search Console ini satu-satu ya, kawan-kawan. Jadi link produk demi link produk gitu. Nah, tadi saya udah yang sewa komputer kan. Sekarang saya inspeksi lagi yang frozen food. Nah, sama perlu diingat teman-teman, untuk inspeksi ini
kita perlu memiliki daftar ya, daftar mengenai link mana aja yang sudah kita inspeksi dan mana aja yang belum, supaya nanti kita nggak mencoba inspeksi di Google Search Console ini link yang sama 2 kali ya. Jadi misalnya dari list di sini kawan-kawan pindah ke Notepad atau ke Microsoft Word, nanti tinggal tandakan aja mana kumpulan link yang udah, mana kumpulan link yang belum gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh terakhir kita inspeksi link yang jasa SEO website ya. Ini yang diinput oleh Arif ini. Oke. Nah, jadi gitu ya, kawan-kawan. Yang disarankan untuk WSP di program JBSP ini, untuk inspeksi Google Search Console dia setengah dari total produk yang ada ya. Jadi misalnya total produk yang dari Maktul 100, kita inspeksi produk itu 50 sampai 50 gitu ya. Oh ya, sama kalau mau inspeksi sekaligus dari inspeksi ke link satu dan yang lainnya, itu disarankan tunggu semenit sampai 2 menit ya. Jadi kalau langsung seperti saya tadi, itu kemungkinan dalam sehari hanya bisa inspeksi sedikit ya. Jadi disarankan begitu. Tunggu jeda semenit sampai 2 menit, kemudian inspeksi ke link berikutnya. Inspeksi ini untuk produk kita lebih dinotis dan tergolong oleh Google ya. Gitu fungsinya.